Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Mesbah Doa malam hari ini. Mari kita pergunakan waktu ini untuk kita menyembah, memuji Tuhan Allah yang hidup. Biarlah penyertaannya dan hadiratnya ada dalam hidup kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyembah Tuhan, bebaskan roh kita, biar kita bisa bebas menyembah Dia. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan, aku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sembah Tuhan Yesus. Korana lama yase, korana lama rana Shia lama yase, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Shadararararamu, Shidararararana lama yase, haleluya. Yesus, 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 kami puji Engkau, Yesus. Kami sangat membutuhkan-Mu, Tuhan. Kami sangat memerlukan. Kau tahu Tuhan betapa kami rindu akan hadirat.
Tuhan, tidak ada tempat yang sama dengan hadirat. Tidak ada tempat yang lebih indah selain hadirat. Tuhan, kami sudah keliling tempat dan kami boleh punya pengalaman. Yes. Tuhan, Engkau Tuhan yang hebat. Sebab tidak ada tempat yang lebih indah selain hadirat. Itu sebabnya ketika kami ada dalam hadirat, kami puas, sebab tidak ada tempat yang bisa memuaskan dahaga jiwa kami kecuali sebab kami hidup, kami mau hidup hanya untuk Tuhan. Itu sebabnya kami bisa fokus mendengarkan arahan-Mu. Dan ketika kami mendengarkan arahan-Mu, kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bisa menikmati kehadiran-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran kami. Kami rindu Kau, Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Shidiana Rama Shidiana Rana Lama Yasi. Hallelujah. Irana Rana Shidiana Rana Lama Yasi. Kanarana Mayasi Orala Mayasi. Terima kasih buat waktu malam ini kami boleh datang kepadamu. Iya. Di tengah setiap pergumulan dan apa yang kami hadapi, kami berkata Tuhan Yesus baik. Engkau Allah yang menyatakan isi hatimu kepada setiap kami. Iya. Engkau berkata berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran sebab mereka akan dipuaskan. Tuhan, biarlah hari-hari ini setiap kami mengejar apa yang menjadi isi hatimu. Kami belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kamilah orang-orang yang Tuhan utuskan untuk kami dapat bekerja sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah setiap kami. Aku berdoa Engkau menjawab setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang dalam keadaan terbaring sakit Tuhan. Mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Sembuhkan, jamah, dan kekuatan mengalir Tuhan. Engkau memberikan sukacita. Engkau menaruh kara-kara asa. Engkau menaruh harapan Tuhan. Kami percaya akan setiap firman-Mu yang Kau sampaikan oleh bilur-bilur di setiap kami disembuhkan. Ya Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau membawa setiap kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berkata-katalah dan nyatakanlah isi hati-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, bagaimana keadaan saudara hari ini? Luar biasa. Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan yang baik ya. Saudara, kita berturut-turut sedang belajar bagaimana bereaksi ketika krisis itu datang. Ini hasil penelitian ya saudara. 90% dari persoalan yang ada dalam diri manusia itu 90%-nya itu karena respon kita terhadap masalah yang datang. Jadi respon yang menyebabkan masalah itu karena respon kita salah. Jadi yang real problem itu 10%. Jadi kalau begitu respon kita di dalam menyikapi sesuatu yang tidak baik atau disebut krisis atau kekurangan, sikap yang benar akan melahirkan justru banyak mujizat. Ya, sekarang kita mau belajar Yohanes pasal yang ke-6. Kitab Yohanes pasal yang ke-6. Di sini ada satu cerita di mana Tuhan Yesus sedang mengajari murid-muridnya untuk, silakan Ibu Flora, mulai ayat yang pertama, pelan-pelan Bu, sampai ayat yang ketiga dulu Bu. Ya, Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Terus Bu? Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus,
Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Iya, ayat 6 Bu. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Iya. Saudara, ingat ya, semua persoalan yang datang dalam hidup kita, itu yang the real problem just only 10%, 10%. But the rest of the problem atau sisanya 90% itu ketika saudara bereaksi salah atau berespon salah ketika persoalan itu datang. Jadi kalau kita bisa berespon benar, berarti kita sudah menyelesaikan berapa persen? 90% dari masalah. Saudara, kita belajar ya, kita belajar. Jadi kalau saudara melihat ayat yang tadi Bu Flora sedang baca, Yesus itu sama murid-muridnya lagi menyingkir ya, dia lagi pergi ke Danau Galilea, lalu kemudian ada orang banyak berbondong-bondong di ayat yang kelima. Waktu dia lihat banyak orang, kata Yesus memandang sekelilingnya melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong. Nah, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Saudara, kalau membaca judulnya, Yesus memberi makan berapa? 5.000 orang. Coba sekarang perhatikan kepada namanya Filipus. Itu murid Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Coba kalau saudara jadi Filipus, pikirkan ini ya. Yang pertama, dia tidak ada panitia KKR Yesus. Coba, enggak ada panitianya ya. Kedua, yang hadir di dalam KKR Yesus itu 5.000 laki-laki. Anggaplah istri satu. Berapa saudara? 10.000. Anggaplah semua KB, dua-dua semua. Orang Yahudi itu enggak ada yang KB saudara. Haram gitu. Jadi dia berapa tuh, 11 orang juga enggak apa-apa. Anggaplah udah KB 2. Berapa orang? 20.000 orang. Sekarang KKR dihadiri 20.000 orang. Lalu kemudian tiba-tiba Yesus bertanya, kamu harus memberi makan. Coba. Kan itu. Terus tanya sama Filipus, berapa jumlah roti yang ada? Saya tanya saudara. Kalau saudara judulnya pasti saudara akan tahu. Karena saudara udah dengar Alkitab, udah baca Alkitab. Jadi saudara tahu ini pasti ending-endingnya ada mujizat. Seandainya saudara jadi Filipus yang belum tahu cerita. Sebenarnya menurut saudara, ini sebenarnya bagi Filipus atau bagi muridnya, itu masalah atau mujizat menurut saudara. 20.000 orang. Saya kadang-kadang di gereja aja 1.250 orang saja ngasih makan aja itu ya waduh ngalor ngidul ya bikin ini bikin stand gitu. Yang pertanyaan saya, kira kalau 20.000 harus diberi makan. Menurut saudara, kalau saudara jadi murid Yesus, ini mujizat atau masalah? Coba chat ya, chat. Chat kalau saudara. Jangan lihat gini, kalau sekarang saya sih, Pak, tahu Pak. Ya enggak. Kalau kamu jadi Filipus. Belum tahu, belum baca Alkitab, belum baca ceritanya. Chat. Gimana? Masalah atau mujizat? Oh, semua chat. Ada yang ngechat masalah, ada chat mujizat. Sekarang, kalau gitu Pak, itu masalah atau tidak, itu tergantung dari mana sudut pandang kita melihat. Kalau dilihat dari sudut pandang murid, itu persoalan. Tapi kalau dari sudut pandang Yesus mau memberikan contoh, membuat apa? Mujizat. Jadi kalau kayak uang kertas, itu ada sebelah kiri, depan dan ada bagian belakang. Depan itu murid-muridnya, lihat, wah
Tuhan Yesus tuh gimana? Roti 200 dinar pun tidak cukup untuk menolong orang 20.000. Dan waktu itu belum ada McDonald, belum ada KFC, belum ada warteg, saudara. Dan itu di padang gurun. Saudara, kalau ke Israel itu isinya batu-batu tok, saudara. Jadi murid Yesus pada waktu itu melihat, waduh, Tuhan ini kasih kita persoalan. Nah, jadi pertanyaannya gini, semua krisis yang datang dalam hidup kita, itu bisa jadi masalah atau bisa jadi mujizat. Tapi saya berdoa khusus untuk saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua persoalan yang datang dalam hidup saudara sesungguhnya adalah persiapan untuk saudara mengalami mujizat. Amin, saudara. Nah, kalau begitu, Pak, jadi persoalan itu ada bisa, iya. Bahkan saya mau katakan syarat utama seseorang mengalami mujizat kalau dia punya masalah. Kalau dia nggak punya masalah, mana mungkin dia bisa mengalami mujizat. Orang kalau lagi baik-baik, dia nggak perlu mujizat. Orang yang perlu mujizat itu kalau orang itu, apa saudara? Orang akan mengalami mujizat kalau orang itu mau memandang dari sisinya Tuhan. Ya. Jadi setiap masalah, kalau saudara mau setuju seperti Tuhan, semua masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, itu menolong kita untuk memilih apakah persoalan itu kita berespon negatif, jadi persoalan, jadi problem. Tapi kalau saudara berespon benar dari persoalan itu, maka saudara akan merubah masalah itu menjadi sebuah mujizat. Nah, saya pengen pada malam ini kita belajar, Pak, bagaimana caranya mengubah krisis. Ini saudara, krisis ini saya juga nggak tahu. Kemarin saya pikir dolar udah turun 17.000. Saya pikir turun 16.000. Kembali ke 15.000. Kalau bisa kembali ke 10.000 gitu. Ternyata kok bertengger. Sekarang berapa, Bu, dolar? Ibu bukan money changer soalnya ya. Berapa, Bu, kira-kira, Bu? 17 berapa ya? Apa udah 18? Ya udahlah, anggap 18.000 ya, Bu ya. Karena deket ya. Karena Ibu Flora tidak money changer. Saya anggap 18.000. 18.000 barang-barang udah turun. Perang teluk lagi, saudara. Saya pikir udah ada gencatan senjata. Perang lagi. Coba saudara bayangkan. Jadi kita tuh nggak bisa mengharapkan bahwa tidak ada krisis, tidak ada persoalan. Nggak bisa tuh. Jadi saya pengen membagikan kebenaran ini supaya saudara bisa, setiap krisis terjadi, saudara bisa mengubahnya menjadi mujizat. Coba saudara chat, setiap krisis yang terjadi, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berubah menjadi mujizat. Nah, sekarang berarti kalau begitu, ada dong, Pak, caranya bagaimana supaya kita bisa mengubah krisis, persoalan, masalah bisa menjadi sebuah mujizat. Sekarang kita belajar. Ayat yang ke-6 dikatakan gini. Ini kita mau belajar rahasianya. Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi sebenarnya setiap krisis, ini rahasia pertama. Kalau saudara pengen jadikan mujizat ya, saudara gini memandangnya. Nomor 1, setiap krisis, setiap persoalan yang datang itu adalah sebuah ujian. Nomor 1. Karena kenapa disebut Tuhan mencobai atau Tuhan menguji? Karena Tuhan udah tahu apa yang akan dilakukannya. Jadi kalau Tuhan udah tahu ngapain, tanya. Berarti kan menguji saudara dan saya.
menguji murid-muridnya. Tapi murid-muridnya pusing. Dia pusing 7 keliling. Kenapa dia pusing 7 keliling? Karena Yesus sudah tahu jawabannya dan Filipus belum tahu. Murid-muridnya belum tahu. Makanya, saudara, gini caranya memandang. Kalau setiap ada krisis datang, setiap ada ujian, setiap kali ada masalah datang, saudara melihatnya ini adalah sebuah ujian. Saya tanya, kalau ujian, saudara pengennya apa? Lulus atau tidak lulus? Lulus dong. Jadi saudara persiapkan, Tuhan, aku tahu persoalan ini datang daripadamu. Dan ini adalah sebuah ujian. Kalau ini ujian, saya harus menetapkan, ini respon yang benar ya. Saya harus menetapkan bahwa saya harus apa? Lulus. Itu jadi step pertama. Saudara harus memandang bahwa semua krisis yang terjadi itu adalah sebuah ujian. Saya tanya, kalau ujian itu pelajarannya udah dikasih atau belum? Udah dikasih atau belum? Udah dikasih. Jadi kalau ada guru memberikan ujian dari pelajaran yang belum dikasih, itu namanya guru sableng, saudara. Itu orang sekolah aja gurunya tidak ada melakukan seperti itu. Apalagi Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti memberikan persoalan yang menjadi ujian, pelajarannya pasti sudah apa saudara? Diberikan. Makanya itu sebabnya saya minta sama semua jemaat. Kalau saya khotbah, kenapa kamu harus nyatet? Kenapa kalau ada rema, saya minta saudara catat. Sebab itu adalah pelajaran. Sebab ujiannya akan datang di kemudian hari. Dan waktu ujian datang itu semua dari semua pelajaran. Makanya kalau dengerin kebenaran firman Tuhan catat. Kalau Bapak khotbah catat. Kalau saya lagi mesbah ini catat kebenaran-kebenaran. Karena apa saudara? Sometimes itu akan menjadi clue ketika ujian kita alami. Sekarang yang kedua, silakan Ibu Flora. Ayat yang ke-7 Ibu Flora. Yohanes 6 ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Terus? Ayat yang berikutnya, ayat ke-8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, Ya, terus? di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Oke, stop. Sampai sini dulu. Sekarang kedua. Jadi rahasia pertama tadi memandang bahwa setiap krisis itu adalah sebuah ujian. Dan kalau ujian, saudara punya kredensi atau saudara punya kerinduan, saudara harus lulus. Oke? Yang kedua, Yesus karena udah tahu jawabannya, maka Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya, makanya dia tanya, apa yang ada padamu? Hal itu dikatakan, jawab Filipus, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka ini. Tetapi Yesus masih bertanya lagi. Jadi walaupun Filipus itu komplain, walaupun Filipus itu menjawab tidak seperti yang Tuhan harapkan, Yesus tetap memberikan guidance. Gimana caranya supaya kamu keluar dari masalahmu dan melihat mujizat. Ayat berikutnya, ayat yang ke-8, dia bilang gini. Seorang dari muridnya namanya Andreas, dia bilang kepada Tuhan. Dia bilang ini ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Perhatikan yang begini. Tuhan tidak tanya ya berapa banyak duit uang yang kamu punya, enggak. Tetapi ini rahasia kedua. Rahasia kedua, mujizat itu selalu dimulai dari apa yang ada padamu. Selalu. Yesus bertanya gini, aku mau memberikan 5 roti dan 2 ikan. Aku punya 5 roti dan 2 ikan. Sekarang saya tanya, kalau kira-kira 4 roti dan 2 ikan,
Kira-kira Yesus bisa nggak membuat mujizat? Bisa. Kalau 1 roti 1 ikan? Bisa. Jadi kenapa kok 5 roti dan 2 ikan? Ya cuman itu yang mereka tahu. Andreas lapor, ini ada 5 roti dan 2 ikan. Itu pun dia masih kurang percaya. Karena dia berkata begini, apa artinya untuk orang sebanyak ini? Tuh. Saudara jangan suka remehkan apa yang ada padamu. Anda punya talenta, Anda punya waktu, Anda punya karunia, Anda punya sisa-sisa uang, Anda punya skill. Semua itu bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan itu bisa pakai semua. Jadi terserah kita, respon kita terhadap Tuhan. Jadi yang kedua, Tuhan itu bisa membuat mujizat dari apa yang ada padamu. Jadi saudara kalau sedang mengalami persoalan, coba bertanya kepada Tuhan. Tuhan perlu apa sih yang aku punya ini supaya aku keluar dari utang misalnya ya. Kayak janda Sarfat. Kayak janda yang ditinggal Nabi. Kalau saudara sakit Tuhan perlu apa ya supaya aku bisa sembuh? Tuhan butuh apa yang kau bisa membuat Tuhan bisa membuat mujizat? Coba tanya sama Tuhan gitu. Kalau 2 Raja-Raja 4, dia ditanya, apa yang ada padamu? Dia bilang, nggak ada. Nah, untung nggak titik, saudara. Kecuali ada minyak dalam buli-buli. Jadi gini artinya, saudara, kalau ini poin yang kedua ya, Tuhan itu bisa membuat mujizat dari apa yang ada padamu. Kenapa sih kok Tuhan itu bisa bertanya ini? Karena Tuhan itu ahli pelipat gandaan. Karena dia ahli pelipat gandaan, makanya dia itu perlu sedikit saja daripada kita. Saudara, saya kalau ditanya sama pengerja, Pak, berapa banyak uang yang Bapak punya, yang gereja punya, sehingga Bapak berani melangkah, membangun sebuah ministry atau membangun sebuah perintah Tuhan. Saya bilang kira-kira ya 5 roti dan 2 ikan gitu. Atau 3,7%. Tapi juga nggak bisa saudara nggak mempersiapkan diri. Makanya saya anjurkan saudara itu menabung. Kenapa menabung? Walaupun sedikit tabungan itu bisa dipakai oleh Tuhan. Ya walaupun sedikit, itu buli-buli tinggal dikit. 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000. Itu nggak ada 5%-nya. Itu 0,5%. Itu pun masih bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara kalau lagi krisis, coba pikir gini, Tuhan aku punya apa ya? Kalau saudara sakit, Tuhan apa yang aku punya ya? Tuhan cari apa? Iman saudara. Selama saudara percaya Tuhan bisa membuat kepercayaanmu itu dijadikan alasan Tuhan membuat mujizat. Kalau kasus ini 5 roti dan 2 ikan itu adalah alatnya Tuhan untuk dia lipat gandakan. Tuhan itu bisa membuat lipat ganda 1 juta. Kalau ada 1 jadi kali 10, 1 juta. Tapi kalau 0, walaupun Tuhan faktornya 1 juta. 1 juta kali 0 hasilnya berapa? 0, tetap 0. Makanya saudara dan saya belajar setiap kali ada persoalan, saudara tanya sama Tuhan, Tuhan itu lihat apa sih yang ada padaku ini yang Tuhan butuh untuk Tuhan lipat gandakan. Coba apalagi persoalan keluarga. Krisis keluarga. Bisa nggak dibuat mujizat? Bisa. Kalau saudara terus aja pengen cerai akhirnya. Waduh saudara, saya bangga ya. Orang-orang yang konseling sama saya. Udah mau cerai saudara. Udah mau cerai pengadilan. Udah masuk di pengadilan. Begitu dia ngikut Tuhan, dia cuman masih tinggal sedikit. Apa sih yang dibutuhkan? Tuhan cuman butuh gini. Kamu masih punya enggak
Ya sedikit, walaupun sedikit, kasih kepada suamimu atau kepada istrimu. Masih ada gak? Rata-rata ketika saya jawab, ada. Cuman makin menipis. Jadi kalau terjadi konflik besar dalam keluarga mau cerai itu, kalau ditanya masih ada gak sisa kasih? Ada. Jadi Tuhan itu bisa lipat gandakan 1.000.000 kali seuprit kasih yang kamu miliki. Bisa mencintai. Dan saya lihat saudara, yang tadi saya suka menyaksikan, saya itu suka menaksikan. Waduh, ini kalau kemarin cerai, setan yang senang. Hari ini dia udah bisa memenangkan jiwa, jadi SGL, bahkan kemarin ada yang jadi ZL. Coba. Dari orang yang udah mau cerai di pengadilan, udah di ujung tanduk, masih bisa. Jadi Tuhan itu selalu mencari apa yang masih ada pada kita. Persoalan apa saja? Persoalan keuangan, persoalan apa lagi tadi? Sakit. Saudara, persoalan apa lagi? Persoalan keluarga. Pokoknya selama masih ada sedikit ada cinta. Ada satu lagu yang bagus. Itu apa? D. Coba. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, sabar menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Nanti nyanyi lagi lagu ini ya. Saya ada orang yang sudah mau cerai. Tapi begitu konseling, Tuhan buka. Wah, masih ada cinta sedikit. Bisa rukun. Saya kaget saudara. Sekarang melayani. Berdua melayani getol. Cari Tuhan, doa fajar sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Karena mujizat itu dimulai dari apa yang ada padamu. Tuhan, kalau kamu sakit, Tuhan cuma butuh, kamu masih agak, bisa gak? Percaya dikit aja gitu, dikit, gak usah besar, dikit. Sebesar biji sesawi aja. Masih ada gak percaya kamu bahwa aku bisa sembuhkan kamu? Selama masih ada, Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Banyak orang yang tadinya udah masuk pengadilan, dan bahkan sekarang ada yang udah cerai 1,5 tahun. Kawinin lagi, saya berkati, jadi pelayan Tuhan, jadi singer, jadi pemain musik. Coba, jadi sebenarnya tuh perceraian itu atau masalah besar itu sebenarnya ujian. Cuman respon saudara, cara saudara mengatasinya. Saudara pastikan bahwa saudara harus lulus gitu. Minta sama Tuhan. Yeah. Nyanyi lagu ini ya. Kasih itu lemah lembut. Nyanyikan sebagai doamu. Sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Biar musik nyanyikan lagu ini. Saya merasakan ada saudara yang sedang mendengarkan ini.
saudara lagi ada problem keluarga yang very significant. Dan bahkan saudara sudah berniat untuk cerai. Ini yang Tuhan katakan kepada saya, untuk kepada saudara. Kalau itu saudara, jangan lanjutin. Tuhan cuman butuh, masih ada nggak cinta dikit aja. Nggak usah banyak. Tuhan butuh, ada nggak cintamu dikit. Kasih atau cinta itu ya, ada nggak kelembutan dikit aja. Murah hati dikit aja. Dikit, Tuhan nggak minta banyak. Kalau itu saudara, dia bisa melipat gandakannya dalam hidup saudara. Kalau itu saudara, kalau kau mau cerai, kau mau pisah, mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Saya rasakan ada kasih Tuhan yang sedang mengalir. Dan kasih ini akan menyerbu saudara. Biarkan Tuhan menyerbu hatimu. Biarkan dia melipat gandakan cinta yang sisa itu. Ya Tuhan, lihat anak-anakmu. Tuhan, lihat anak-anakmu Tuhan yang sedang mengangkat tangan. Mereka yang sedang dalam kesusahan untuk mempertahankan keluarga mereka. Bahkan mereka udah di ujung tanduk, mereka mau berpisah, mereka mau cerai. Dalam nama Tuhan hari ini rencana setan aku gagalkan. Dan Tuhan lipat gandakan kasih, lipat gandakan cinta dalam hidup mereka. Supaya mereka kembali cintanya menyala. Tuhan buat lipat ganda cintanya itu, kau lipat gandakan supaya bisa terjadi sesuatu yang dahsyat terjadi. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Oke, sekarang rahasia ketiga. Mari Bu Flora lanjutkan ayat berikutnya. Jadi yang kedua, Tuhan membuat mujizat dari apa yang ada padamu. Silakan lanjutnya Bu. Selanjutnya ayat yang ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Terus? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Stop dulu ya, sekarang ayat 11. Ini rahasia ketiga. Kalau saya tanya saudara, kalau seandainya untuk memberi makan 20.000 orang itu dengan roti, dan yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira kalau menurut saudara, harusnya dia kemana murid-murid itu? Harusnya. Kalau saudara mau lihat memberi makan roti dan rotinya cuma 5 roti dan 2 ikan, gak cukup untuk 5.000, kira-kira menurut saudara, saudara lari kemana? Ke bakery ya Ibu Flora. Tapi di bakery di sana nggak ada bakery Bu, di tengah laut. Toko roti itu ya. Oh toko ya. Pabrik roti itu kata Pak Denny. Cari pabrik roti. Bukan di Padang Gurun, nggak ada pabrik roti. Kata Ibu Flora itu yang jualan di pinggir-pinggir jalan tuh masih ada tuh yang itu. Tapi pertanyaannya ya pinggir jalan itu ada 20.000 nggak? Kan nggak ada saudara 20.000. Mana ada? Jadi harusnya kalau dia butuh roti ya dia pergi harusnya. Tapi ingat ayat yang ke-11. Lalu Yesus ayat yang ke-10. Lalu Yesus bilang, suruhlah orang itu duduk. Nah, perhatikan, harusnya dia pergi, tapi Yesus suruh duduk. Ini saudara, ini bicara yang rahasia yang ketiga. Ini bicara tentang ketaatan. Ketaatan walaupun tidak masuk akal gitu. Yang ketiga ini yang sulit. Taat walaupun tidak masuk akal. Harusnya kalau perlu roti ya pergi dong cari roti. Malah disuruh
Duduk. Saudara, mujizat itu kadang-kadang berbalik dari logika, saudara. Saya kasih contoh lagi. Waktu murid-murid semalam-malaman, dia pergi ke perahu dengan perahunya menuju ke tempat yang dalam, biasanya dia dapat ikan. Tapi kali itu dia nggak dapat ikan, semalam-malaman. Udah di pinggir jalan, nggak masuk akal. Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Nggak masuk akal. Kalau mau nebarkan jala di tempat dalam, atuh Tuhan, gitu. Nomor 2, harusnya malam hari atuh Tuhan, jangan siang hari. Siang hari mah ikan udah lari semua. Tapi saudara, perhatikan, saudara kan kadang-kadang Tuhan itu membuat perintah itu gak masuk akal. Bahkan sering tidak masuk akal. Tapi proses yang ketiga, rahasia ketiga adalah saudara tetap taat walaupun tidak masuk akal. Petrus waktu ditebarkannya, dus, tiba-tiba ikannya. Kenapa kau datang? Karena Yesus yang nyuruh manggil ikan-ikan. Kan, sini kan. Wah, ikan langsung berenang. Kenapa Tuhan? Masuk ke jaring itu. Zzz, masuk ke jaring. Apa sulitnya Tuhan bikin matahari? Jadilah benda penerang. Matahari jadi. Apalagi cuma ikan. Seluruh ikan di lautan juga bisa. Tapi jebol itu. Keranjangnya si Petrus. Jadi Tuhan itu sebenarnya saudaranya. Dia itu butuh ketaatan, saudara. Saya ini seringkali. Saya tuh ngelihat orang sakit waktu di pandemi gitu. Lihat orang sakit di pandemi. Terus tiba-tiba saya berpikir, gimana kalau saya bikin tenda? Saya ngomong sama direktur, bisa nggak saya bikinin tenda? Terus kemudian orang-orang yang nggak kerawat itu taruh di tenda, terus kasih gas, nanti kita beli tuh tabung gas. Saya bilang gitu. Saudara, hati saya itu digerakkan belas kasihan. Saya pikir itu bagus. Saudara tuh akibatnya. Dokternya bilang, Pak, tenda sih bisa, tabung bisa dibeli Pak. Ventilator bisa dibeli. Tapi tenaga kita ini Pak, yang kena COVID 20% gantian. Jadi susternya kena COVID, sembuh, gantian suster lagi, sembuh. Jadi itu saudara yang pegawai rumah sakit itu benar-benar pada saat peak itu. Dan jadi saya akhirnya gagal dan saya tidak bisa. Tapi saudara tahu dari gara-gara saya mikir tenda itu. Lalu Tuhan tanya, kamu mau menolong orang lebih banyak? Saya jawab seketika aja, saya mau Tuhan. Naikin lantai. Oh, saya nggak pikir, harusnya bikin tenda gitu yang cepat. Naikin RIS 2 lantai lagi, lantai 4, lantai 5. Saudara, bagi saya itu nggak masuk akal. Di tengah pandemi semua orang itu squeezing, semua orang itu ngirit, semua orang itu ikat pinggang. Malah Tuhan suruh bangun. Saudara, pada waktu itu kontraktor berhenti semua. Kontraktor itu murah-murah. Jadi waktu itu, kalau sekarang mungkin biayanya lebih mahal ya. Karena nggak ada kontraktor, kontraktor itu pokoknya bisa karyawannya makan aja udah boleh itu, impas saja. Jadi yang bangun RIS Hospital itu cepat di tengah pandemi. Di tengah pandemi nggak masuk akal. Setahun langsung beres. Beres tapi duitnya banyak, saudara. Jadi otak saya nggak masuk. Tapi saya karena Tuhan yang mau, ya udahlah Tuhan, aku nurut. Jadi sometimes itu ya nggak masuk akal. Jadi semua kalau saudara pengen lihat mujizat itu selalu Tuhan memberikan kepada saudara instruksi yang tidak masuk akal. Tapi saudara harus taat. Oke? Nah sekarang ayat 11. Rahasia keempat. Yesus mengambil roti lalu mengucap syukur. Rahasia keempat, kalau mau mengalami mujizat, belajar mengucap syukur atau mengucap berkat. Bersyukur, jangan ngeluh. Banyak orang begitu mau misalnya keluarga mau pisah. Ya udah hitung gono gini. Yang dipikirin tuh yang gono gininya. Kenapa enggak belajar bersyukur
Terima kasih Tuhan untuk suami yang ada. Terima kasih untuk istri yang ada. Coba saudara belajar bersyukur. Amin. Kayak Filipus tadi. Ada 5 roti dan 2 ikan. Dia gak bersyukur. Dia bilang, untuk apa roti ini untuk orang sebanyak ini? Apa artinya roti ini 5 roti dan 2 ikan? Jangan gitu, gak ada mujizat. Saudara ngeluh, ngapain? Gaji kecil gini. Ya, udah, kalau kau bilang gaji kecil ya udah kecil terus. Kalau coba kenapa saudara nggak bilang, aku mengucap syukur Tuhan. Walaupun gajiku seadanya sekarang. Tapi aku percaya Tuhan bisa memberkati hidupku. Gitu. Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan bersyukur dia kepada Bapa. Bapa, aku bersyukur. Dan mulai bertindak membagi-bagikan. Jadi di tengah persoalan jangan suka menggerutu. Tapi belajar apa? Bersyukur. Ada lagu bagus. Bersyukur. Bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur akan kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Jadikan ini menjadi doamu. Belajar bersyukur. Walaupun tidak ada alasan untuk bisa bersyukur. Setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Belajar bersyukur. Terakhir ya, lanjutkan Ibu Flora ayat yang ke-12-13. Ayat yang ke-12 dari Yohanes pasal yang ke-6. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ya, coba sekarang lihat saya jelaskan ini. 5 roti, 2 ikan. Terus kemudian bisa memberi makan 5.000 orang. Waktu dibagi-bagi tadi. Kenapa kok bisa melipat ganda? Karena Yesus bersyukur. Oke? Lalu kemudian yang hebat sisanya 12 keranjang. Murid-muridnya dia pikir ya udahlah buang aja tuh. Ngapain? Toh nanti kalau ada persoalan lagi apain? Ada mujizat. Toh ada mujizat lagi. Ngapain dikumpulin? Tapi Yesus tahu pikiran murid-muridnya. Makanya dia bilang gini, coba kumpulkan potongan-potongan yang lebih. Supaya tidak ada yang terbuang. Tuhan itu tidak mau kita tuh boros. Amin. Tuhan tidak mau kalau saudara itu boros. Kalau orang boros, Tuhan itu tidak bisa membuat mujizat. Ya. Sebab buat Tuhan gini, kalau lain kali kamu ada 12 keranjang, kamu kumpulkan, kamu bisa pakai lagi untuk menolong orang lain. Makanya uang itu jangan dipakai boros-boros. Pengelolaan keuangan. Jadi yang rahasia terakhir itu adalah jangan hidup boros. Kalau kamu hidup boros, kamu tidak akan lihat mujizat. Dan kalau kamu, kenapa Tuhan kok tidak mau ada barang-barang yang terbuang? Kalau orang boros tuh harusnya beli baju 2 cukup, udah beli 5. Ternyata bajunya gak kepake gitu. Terus ada kalau di mall itu ada sale. Udah jelas duitnya ngepres. Harusnya jangan beli sale dong. Udah jelas ini mumpung ada sale. Bukan sale pisang saudara, maksudnya ada sale itu. Beli sampai di rumah gak kepake. Tuhan bilang nih ya dikasih berkat dipakai beli sale. Ya udahlah. Tuhan bilang gini, ya udah belajar lagi. Makanya ngalami kesulitan lagi. Coba mulai sekarang, begitu saudara kesulitan keuangan, saudara belajar mengelola keuangan. 10% perpuluhan, 10% benih,
70% operasional, 10% saving. Jadi Tuhan tuh mau kamu setiap bulan punya saving. Tujuannya untuk apa Pak? Supaya kita itu kalau ada yang urgent, yang mendadak, kita bisa melewati. Orang lain bergumul, saudara udah enggak lagi. Coba kalau punya 12 keranjang, nanti ada yang datang lagi 1000, ya 12 keranjang itu yang dibagikan, enggak usah bergumul lagi. Jadi sometimes Tuhan tuh ngajari kita, di tengah ngepres dia tolong kita, tapi setelah diberkati ya jangan poya-poya dong. Kemarin ada jemaat kasih saya ofran. Pak Gembala, ini ada rumah di Depak. Wah, di Depak saya tahu tuh besar-besar. Ini Pak 320 meter. Untuk Bapak pas rumahnya gede. Bagus Pak di BSD. Harganya murah lagi Pak. Ini kenapa murah? Karena mau dilelang jadi murah. Orangnya nggak kuat bayar. Saya lihat murah sekali memang. Murah sekali. Kira-kira kalau saya mau beli ya bisa beli. Gitu. Tapi saya bilang gini, enggak aku sudah senang tinggal di kampung. Saya jawab gitu. Terus gini, Pak Gembala itu harusnya udah pantas. Sudah pantas lah Pak, udah nolong banyak orang. Udah bikin rumah sakit untuk klinik, untuk nolong orang. Bapak harus memikirkan dirinya sendiri. Supaya Bapak juga punya rumah di BSD. Kayak kita ini punya rumah di BSD. Dia pikir saya kepincut, saudara. Saya enggak tuh. Orang tuh nawarin, saya sama Bu Flora itu sudah kadung seneng di kampung. Tinggal di kampung, di pedesaan. Dan kita seneng gitu. Seneng banget. Bu Flora seneng gak sih tinggal di kampung, Bu Flora? Tinggalnya seneng Pak. Tinggalnya seneng. Bu Flora seneng, jadi kecuali kalau Bu Flora mau pindah. Kalau Bu Flora mau pindah, saya beliin rumah. Bu Flora nggak mau pindah. Dan saudara, makin tua, itu rumah bukan makin besar. Anak udah nggak ada. Cucu ikut orang tuanya. Kita cuma berdua. Orang tua itu makin lama makin kecil, saudara, rumahnya. Bukan makin besar. Jadi udah tinggal di kampung aja, saya tidur lelap, nyenyak. Enak tinggal tidur lelap. Jadi saya belajar nabung supaya waktu diperlukan kita ada. Kita tidak perlu bergumul lagi. Makanya tulis ya, ini paling akhir tapi tulis. Jangan boros. Saudara kalau diberkati jangan. Murid-murid Yesus pikir nggak apa-apa. 12 bakul. Besok juga ada 5 roti, ada lagi gampang. Nanti bisa juga lebih dari 12 bakul. Jangan gitu. Belum tentu. Ya kalau ada Yesus. Kalau pas nggak ada murid-muridnya, paceklik terjadi. Jadi kita tidak boleh boros. Kita nyanyi ya lagu kasih itu. Nanti habis ini Bu Flora akan berdoa. Kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu.
Mari kita satu dalam doa untuk pokok-pokok doa yang dimasukkan malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sesungguhnya Engkau ingin melakukan segala perkara ajaib-Mu lewat hidup setiap kami Tuhan. Ya Tuhan. Karena itu ajari kami, malam ini kami belajar mengandalkan Engkau. Kami bawa pokok-pokok doa yang disampaikan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya. Dan kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biar penyertaan-Mu menyertai anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam keadaan dalam pergumulan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan anak-anak. Dalam nama Engkau menjamah oleh bilur-bilur Yesus. Aku mau berdoa mereka yang mengalami sleep apnea Tuhan. Mereka yang sedang dalam pemulihan pasca stroke Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan buat Ivana yang mengalami gangguan pada bagian tulang di bagian dalam. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Engkau menjamah dan menyembuhkan. Engkau juga menyembuhkan anak-anak-Mu yang stroke Tuhan, baik yang di setiap tempat di mana mereka berada. Kami percaya bagian kami adalah kesehatan ilahi yang daripada-Mu Tuhan. Karena itu kami perintahkan semua roh sakit penyakit hengkang daripada setiap hidup anak-anak-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, pulihkan dengan sempurna Pastor Boris Tuhan. Kami berdoa sembuhkan Tuhan, sembuhkan hingga tuntas Tuhan untuk bususan Tuhan. Kami berdoa Engkau menyertai, Engkau menuntun. Kami juga berdoa mereka yang mengalami gangguan pada kakinya, mereka yang mengalami kesulitan berjalan, mereka yang mengalami gangguan pada ginjalnya Tuhan. Aku berdoa oleh bilur-bilur Yesus, semua kami disembuhkan Tuhan. Tangan-Mu menyertai dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa malam ini Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Engkau menuntun. Aku berdoa sebab di mana anak-anak bekerja itu adalah ladang pelayanan yang Tuhan percayakan Tuhan. Supaya banyak orang boleh mengenal Injil Kristus dan nama-Mu disenantiasa dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap transaksi yang akan berjalan dalam seminggu ke depan Tuhan. Kami berdoa jauhkan daripada penipuan, jauhkan daripada kebohongan. Aku berdoa biar setiap anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.